Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana sampai detik ini kita masih dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya selama di bulan suci Ramadan ini, itu senantiasa bernilai pahala dan sekaligus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama kembali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, teladan yang mulia. Mudah-mudahan semakin hari semakin ada akhlak Rasulullah yang kita pertahankan dalam hidup ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ada satu hadis yang sangat panjang yang kami ingin sampaikan kepada pemirsa semua. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Tapi kenapa diberikan nama Abu Hurairah? Dalam satu riwayat, ketika Abu Hurairah menuntut ilmu, Abu Hurairah ini sangat mencintai kucing. Karena Abu Hurairah itu namanya artinya bapaknya kucing. Beliau sangat mencintai kucing. Suatu ketika entah dia melakukan pelanggaran sehingga diberikan hukuman oleh gurunya. Ketika dicambuk pahanya, ternyata di dalam kantong Abu Hurairah itu ada kucing. Ketika beliau dicambuk, dipukul oleh gurunya, ternyata yang kena adalah kucing. Sehingga kucing itu mengeong. Akhirnya gurunya kaget. Apa itu? Beliau menjawab, ini kucing. Nah, selama di situ Abu Hurairah tidak pernah lagi dipanggil namanya sebagai Abdurrahman, selalu diberikan nama oleh gurunya, Abu Hurairah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah ini meskipun 3 tahun terakhir bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi satu-satunya sahabat yang paling banyak diriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ada kurang lebih 36% hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai direktur Badan Ahlul Zakat. Diberikan kepercayaan oleh Nabi untuk mengelola harta umat Islam. Suatu ketika Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, sebentar malam kamu harus begadang. Kamu harus menjaga harta kita. Karena sebentar malam itu akan ada pencuri yang mencoba untuk mengambil harta umat Islam. Kenapa Nabi SAW tahu bahwa sebentar malam ada pencuri? Karena memang Nabi terkadang bisa meminjam mata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah bisa meminjam telinga Allah untuk mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Nabi adalah merupakan manusia yang maksum, yang tidak punya dosa sama sekali. Akhirnya ketika Abu Hurairah begadang, disampaikan oleh Nabi, tengah malam pas lepas jam 12 itu akan ada pencuri, akan ada maling yang mencoba ingin mengambil harta kita. Akhirnya Abu Hurairah begadang sampai jam itu. Ternyata betul, ada sosok laki-laki yang besar tangguh mencoba untuk mencungkil pintu Baitul Mal. Akhirnya dengan mudah ditangkap oleh Abu Hurairah. Ternyata ketika ditangkap, orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya minta maaf. Sebenarnya saya tidak pernah melakukan perbuatan ini. Namun dengan terpaksa saya melakukan ini karena istri dan anak saya di rumah dalam keadaan lapar. Jadi kalau saya tidak melakukan ini, bisa saja saya bisa mati dalam keadaan kelaparan. Akhirnya Abu Hurairah mungkin merasa iba, merasa kasihan mendengarkan penjelasan pemuda ini.
Akhirnya dengan mudah dilepaskan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sampaikan, saya bisa melepaskan kamu, tapi kamu bisa berjanji supaya kamu jangan mengulangi. Akhirnya pemuda ini mengatakan, saya berjanji Abu Hurairah, saya tidak akan melakukan lagi perbuatan. Akhirnya dilepas. Pas di subuh hari, Nabi bertemu dengan Abu Hurairah. Nabi bertanya, apakah ada maling tadi malam Abu Hurairah? Beliau menjawab, iya ada, tapi saya lepaskan ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya kasihan mendengar. Dia tidak pernah melakukan itu, namun keadaan terpaksa karena istri dan anaknya dalam keadaan lapar. Akhirnya Nabi sampaikan, ya oke sudah. Tapi sebentar malam ada lagi pencuri yang datang. Akhirnya begadang lagi Abu Hurairah. Pas lepas jam 12 malam, ternyata betul ada lagi sosok pemuda yang besar yang tangguh datang untuk mencoba mencungkil pintu Baitul Mal. Akhirnya dengan mudah ditangkap oleh Abu Hurairah. Ternyata kagetnya lagi Abu Hurairah, ternyata yang datang ini juga yang datang malam kemarin. Akhirnya Abu Hurairah katakan, kamu tidak akan bisa lolos kali ini. Kamu sudah berjanji tadi malam kau tidak melakukan, ternyata kau datang lagi. Akhirnya pemuda ini mengatakan, saya minta maaf Abu Hurairah. Kemarin istri saya dan anak saya lapar. Hari ini istri dan anak saya kesakitan. Dia sakit dalam keadaan lapar. Jadi kalau saya tidak melakukan ini, bisa saja istri saya mati dalam keadaan kesakitan. Abu Hurairah katakan, apakah kamu tidak malu, tidak berpikir sehingga kau mau melakukan ini? Pemuda ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya sebenarnya malu, tapi aku boleh buat, terpaksa melakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Abu Hurairah tidak dengan mudah memberikan sebagian harta umat Islam terhadap pemuda ini? Tapi Abu Hurairah, dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya kemampuan untuk memberikan, karena kewenangannya hanya dipercayakan oleh Nabi untuk menjaga harta umat Islam. Akhirnya pemuda ini katakan, Abu Hurairah, saya minta maaf, saya minta tolong, kau bisa melepaskan saya malam ini, dan saya akan berjanji saya tidak akan melakukan perbuatan ini. Akhirnya Abu Hurairah mungkin karena merasa kasihan, akhirnya dilepaskan. Pas subuh hari kembali bertemu dengan Rasulullah, Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, apakah ada maling tadi malam? Abu Hurairah katakan, ya Rasulullah ada. Mana? Saya melepaskan. Kenapa kau lepaskan? Saya merasa kasihan ya Rasulullah. Malam pertama dia sampaikan istri dan anaknya dalam keadaan lapar. Malam kedua dia lagi menyampaikan istri dan anaknya bukan lagi lapar, tapi dia sakit. Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa kau tidak dengan mudah memberikan, padahal kau memegang kunci Baitul Mal? Abu Hurairah katakan, ya Rasulullah, saya hanya diberikan amanah untuk menjaga, saya tidak punya kemampuan untuk memberi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah tingkat kejujuran yang ditanamkan oleh Abu Hurairah, kepercayaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Akhirnya Nabi menyampaikan, ya oke, sebentar malam ada lagi pencuri yang datang, kamu harus begadang. Dengan terpaksa Abu Hurairah begadang 3 malam berturut-turut. Akhirnya di malam ketiga ternyata ada pencuri yang datang, dan kagetnya Abu Hurairah, pencuri yang datang malam pertama, malam kedua itu juga yang datang di malam ketiga. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, kali ini kau tidak akan bisa lolos. Kau sudah berjanji, bersumpah di depanku, ternyata kamu masih melakukan. Pokoknya saya harus bawa kau kepada Nabi. Di situ ada Umar yang bisa memberikan hukuman pada diri. Akhirnya sambil menunggu waktu subuh, pemuda ini mengatakan, Abu Hurairah, dari sekian banyak sahabatnya Nabi, kaulah yang paling baik menurut saya. Kau sudah 2 malam berturut-turut kau membebaskan saya. Saya tidak bisa, apa yang bisa saya balaskan kebaikanmu pada diriku. Tapi izinkanlah malam ini saya akan memberikan sesuatu pada dirimu. Abu Hurairah mengatakan, apa yang kau ingin berikan kepada saya? Kau sendiri yang tidak punya. Pemuda ini mengatakan, Abu Hurairah, ini bukan berupa sesuatu, ini bukan berupa barang, tapi ini adalah bacaan. Ini adalah wirid. Ketika kau membaca bacaan ini, kau membaca wirid ini, maka setan, iblis, jin dan semacamnya, dia akan lari terbirit-birit sampai di ujung langit ketika mendengarkan bacaan ini.
Dalam hati Abu Hurairah, ini bukan pencuri biasa. Dia ingin memberikan wirid kepadaku. Akhirnya pemuda ini mengatakan, ketika kau membaca ayat ini, maka jin, iblis, dan setan dan semacamnya akan lari terbirit-birit ketakutan bahkan sampai di ujung langit. Akhirnya pemuda ini mengatakan, kalau kau baca ayat ini yang ada dalam Al-Quran, Ayatul Kursi. Pemuda ini membaca dengan fasih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai habis Ayatul Kursi ini, dalam hati Abu Hurairah, ini betul-betul pencuri yang luar biasa. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, oke lah, saya merasa berterima kasih kau bisa memberikan bacaan padaku, dan kamu sampaikan bahwa bacaan ini saya tidak pernah berikan kepada yang lain kecuali engkau. Oke lah, saya melepaskan, tapi kamu harus berjanji pada diriku, kamu harus berjanji kamu tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya pemuda ini mengatakan, oke, saya berjanji tidak akan melakukan ini. Akhirnya pas di subuh hari bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya, Abu Hurairah, mana pencurinya? Abu Hurairah katakan, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya lepaskan. Kenapa kau lepaskan? Itu bukan pencuri biasa ya Rasulullah. Ternyata pencurinya soleh. Dia mengajarkan satu wirid padaku, kalau kau baca ini maka setan dan iblis akan lari terbirit-birit. Dia tidak akan mampu mendengarkan bacaan ini. Makanya saya lepaskan ya Rasulullah. Nabi sampaikan, wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa pencuri yang datang 3 malam berturut-turut? Abu Hurairah katakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu. Sesungguhnya itu adalah iblis. Ternyata Abu Hurairah kaget ketika mendengarkan bahwa ternyata yang datang itu adalah iblis. Sampai-sampai Abu Hurairah marah berdiri, ya Rasulullah, seandainya saya tahu bahwa itu adalah iblis, maka saya akan cincang dia. Inilah iblis yang menggerogoti pikiran manusia, menggerogoti nafsu manusia, sehingga melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis sahih ini, kisah yang sangat panjang ini? Ternyata terkadang iblis itu bisa meminjam jubah malaikat untuk mengelabui manusia, khususnya manusia yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan pelajaran pada diri kita. Jangan mudah terkecoh dengan penampilan seseorang. Terkadang penampilannya soleh, terkadang bacaannya fasih, namun ternyata dalam hatinya adalah ada sifat iblis yang tertanam dalam dirinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.